Di awal film, kita diperlihatkan anak kelas 12A sedang menunggu hasil ujian mereka. Dara yang merupakan murid terpintar sekaligus murid kesayangan guru mendapatkan nilai terbagus di kelas. Sedangkan Bima, pacarnya Dara, mendapatkan nilai terjelek di kelas. Ia hanya mendapatkan nilai 40, yaitu adalah nilai di bawah rata-rata mata pelajaran tersebut. Guru ingin menegur Bima, tetapi Dara ingin membela Bima. Yang penting kan nggak nyontek. Bel pun berbunyi, itu tandanya waktunya pulang. Sebelum pulang, Bima mampir dulu ke rumah Dara. Dan rumah Dara terlihat kosong pada saat waktu itu. Awalnya mereka biasa-biasa saja, bermain, bercanda, dan kejar-kejaran. Tetapi semuanya itu berubah. Di saat Bima dan Dara dalam satu ruangan tanpa pengawasan orang tua, mereka berdua pun melakukan hal yang tidak diinginkan dari awal. Sehabis melakukan hal tersebut, Dara meminta Bima agar tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Perasaan Dara yang sedang campur aduk antara takut dan cemas menjadi satu. Besoknya di sekolah, mereka berdua tetap biasa-biasa saja, tetap mengumbar kemesraan mereka terhadap teman-teman mereka. Saat mata pelajaran olahraga pun, Bima masih bisa romantis. Ia menutupi Dara dengan badannya agar Dara tidak merasa kepanasan. Malam pun tiba. Dara, Bima, dan bersama teman-temannya pun makan di pinggir jalan. Bisa kita lihat ada berbagai menu seafood di atas meja. Dara memisahkan makanan tersebut, tetapi Bima langsung mengejek Dara dan mengatakan Dara lemah. Tak terima diejek oleh Bima, Dara pun langsung memakan kerang tersebut di depan mereka semua. Sehabis makan kerang tersebut, Dara merasa tidak enak badan. Bima pun akhirnya memutuskan untuk mengantar Dara pulang. Di saat mengantar Dara pulang, Bima bertemu oleh ibu Dara, yaitu Ibu Rika. Awalnya Dara diomeli karena dia tidak enak badan. Tapi Bima membela Dara dan Bima pun kembali pulang setelah mengucapkan salam kepada Ibu Rika. Ibu Dara pun mengatakan kepada Dara bahwa pacarnya adalah anak yang sopan. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya tante. Keanehan pun mulai tampak kepada Dara. Ia merasa tubuhnya tidak benar-benar fit. Ia juga jarang datang bulan. Akhirnya Bima dan Dara pun memberanikan diri untuk membeli test pack untuk Dara. Dara mencoba test pack tersebut di rumahnya sendiri, yang pada saat itu keluarganya tidak ada berada di rumah. Dan hasil test pack tersebut pun menyatakan bahwa Dara benar-benar hamil. Rasa takut mulai melanda Dara dan Bima. Sejak itu, mereka berdua tampak tidak terlihat bersama lagi. Tiba-tiba, Bima ingin menjauhi Dara. Bima tidak ingin mengantar Dara pulang. Bahkan ia meninggalkan Dara di sekolah tanpa membawa motornya. Saat di rumah, ibu Bima menyadari bahwa anaknya tidak membawa motor dan menuduh Bima bahwa ia membeli ganja dengan menjual motor. Tapi ayah Bima membela Bima dengan sepenuh hati. Dia percaya bahwa anaknya tidak mungkin seperti itu. Bima menenangkan Bima, tetapi Bima malah menangis di meja makan. Ayah Bima pun menyadari bahwa anaknya pasti punya masalah dengan pacarnya. Jamal pun menasihati Bima, jika kamu punya kesalahan terhadap Dara, kamu minta maaf aja langsung ke Dara. Dua pihak keluarga belum tahu tentang kehamilan Dara. Tak lama dinasihati oleh ayahnya, Bima pun menyamperin Dara ke rumahnya. Bima pun meminta maaf kepada Dara. Ia berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan Dara lagi di sekolah. Akhirnya pun mereka sepakat untuk menggugurkan janin tersebut. Akhirnya, Bima dan Dara pun mendatangi dukun aborsi. Belum melakukan hal ekstrem tersebut, Bima membelikan Dara minuman segar, yaitu minuman stroberi. Saat ingin memberikan minuman tersebut kepada Dara, Dara pun malah lari. Bima pun mengejar Dara. Ternyata Dara bingung dan bimbang harus menggugurkan janin tersebut atau tidak. Akhirnya Dara ingin memutuskan tidak ingin mengaborsi anak tersebut. Bima selaku laki-laki yang bertanggung jawab, ia mendukung keputusan Dara sepenuh hati. Ia berjanji tidak akan meninggalkan Dara dan akan menikahi Dara. Tetapi mereka berdua bersepakat agar merahasiakan ini sampai ujian selesai. Pada suatu hari, perut Dara semakin membesar. Baju bahkan rok pun tidak muat lagi di badan Dara. Akhirnya, Bima membelikan rok yang lebih besar untuk Dara. Tetapi, itu sia-sia saja. Karena rok yang dibeli Bima sangat kebesaran untuk Dara.
Akhirnya Dara dan Bima sepakat untuk menutupi perutnya dengan menggunakan jaket. Saat di rumah, Bima merencanakan ia ingin kuliah di Jakarta. Tetapi ayah Bima tidak setuju dengan keputusan Bima. Ayahnya ingin Bima berkuliah di Yogyakarta. Sedangkan ibu Bima menyuruh Bima agar bekerja setelah selesai berkuliah. Karena ia tahu bahwa anaknya tidaklah terlalu pintar. Bima tidak terima dengan komentar orang tuanya. Ia merasa orang tuanya pilih kasih dengan dia dan kakaknya. Bima pun merasa sedih. Sekolah yang bener loh. Mau kuliah yang bener. Scene pun berpindah. Saat di sekolah mata pelajaran olahraga, Dara pun beristirahat, tetapi kepalanya terkena oleh bola. Ia pun merasa kesakitan. Semua berkumpul untuk Dara, tapi gurunya bingung. Kepala yang kena bola, kenapa pula perutnya yang sakit? Dara pun dibawa ke UKS, dan semua pun terbongkar. Akhirnya kedua orang tua mereka pun dipanggil ke sekolah. Akhirnya terjadilah cekcok antara ayah Dara dan Bima. Ayah Dara ingin melaporkan Bima atas kasus pemerkosaan oleh anaknya. Tetapi semua itu dibantah oleh Dara. Dara mengatakan bahwa mereka melakukan hal itu dengan tidak ada unsur paksaan, tetapi dengan cinta. Orang tua Bima juga kesal dengan Bima. Tetapi Bima mengatakan bahwa ia ingin bertanggung jawab untuk Dara. Dara yang kesal mendengar ucapan Bima akhirnya pun meninggalkan Dara dengan Bima. Arti dari ucapan ibu Dara adalah bahwa Dara sudah diusir dari rumah dan Dara sekarang adalah tanggung jawab Bima. Akhirnya Dara tinggal bersama Bima dan kedua orang tuanya. Awalnya ibu Bima merasa kesal terhadap kelakuan anaknya, tapi ia mulai menyayangi Dara dan cucunya itu. Bima pun akhirnya memaafkan perilaku anaknya itu. Dia mulai menyayangi Bima kembali. Dara pun sering cek ke dokter dibawa oleh kedua orang tua Bima. Dokter memberi saran kepada kedua orang tua Bima agar merawat Dara lebih hati-hati. Karena umur yang masih terlalu muda, rentannya akan keguguran terhadap Dara itu sangatlah tinggi. Pada suatu hari pun Dara pulang bersama ibunya. Tampak kedua orang tuanya Bima merasa kehilangan putri barunya itu. Akhirnya Dara pulang ke rumahnya. Puput adiknya Dara memberitahu kepada Dara bahwa ibunya Dara berencana akan memberikan anaknya Dara kepada om dan tantenya Dara. Karena om dan tantenya Dara tidak memiliki anak sampai sekarang. Dara yang mendengar hal itu dari Puput langsung marah kepada kedua orang tuanya. Ia merasa ia dibohongi oleh orang tuanya. Ia juga merasa ia bisa mengandung dan merawat anaknya sendiri. Dengar cucunya akan diberikan kepada orang lain, Ibu Bima merasa tidak yakin akan hal itu. Ia menyuruh suaminya agar menikahkan Bima dan Dara agar cucunya tidak diserahkan kepada manusia-manusia itu. Akhirnya ayahnya Bima menyuruh kakaknya Bima, Dewi, agar pulang ke rumah. Setelah di rumah, kakaknya Dewi menghantam adiknya itu. Ia sangat kecewa terhadap Bima. Lu tau gak sih kalau lu tuh goblok namanya? Tau banget sih lo. Singkat cerita, ayah dan keluarganya Bima semuanya datang ke rumah Dara untuk meminangnya Dara. Mereka semua datang untuk melamar Dara. Kedua keluarga tersebut juga sangat serius membicarakan pernikahan mereka. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dara Yurika binti David Farhadi dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saksi. Dara dan Bima akhirnya resmi menikah. Agar kebutuhan Dara tercukupi, ayahnya Dara memperkerjakan Bima di restorannya. Bima akan kerja setelah pulang dari sekolah. Hingga pada suatu saat, ayahnya Dara memecat Bima agar Bima fokus dalam sekolah. Dia kasihan pada Bima yang masih sekarang. Saat di rumah, Dara sangat kesal dan marah pada Bima. Ia marah karena hasil ujiannya Bima sangatlah rendah. Dara pun akhirnya menasihati Bima. Tetapi Bima salah tanggap dan malah emosi. Dan akhirnya mereka saling lawan argumen. Yang kerja keras itu aku, Ra. Emang enak kerja di restoran bapak kamu? Akhirnya Bima memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Saya pamit dulu ya, Tante. Soalnya tiba-tiba ibu saya nelpon nyuruh pulang. Masalah kehamilan pun mulai bermunculan. Mulai dari kakinya Dara yang bengkak, bayi yang menendang-nendang, hingga air ASI yang kemana-mana. Dara dibawa cek ke dokter. Kedua keluarga pun menemani Dara di USG. Semua keluarga tampak senang melihat janin itu. Akhirnya,
Bima dan Dara berbaikan. Mereka rujuk kembali. Dara mengatakan kepada Bima bahwa Om Adi akan datang besok untuk mengambil hak asuh anak tersebut. Ia tahu bahwa Bima tidak akan memberikan hak asuh itu. Tapi Dara ingin membuat keputusan bersama Bima. Bima sangat kesal mendengar hal itu, tetapi ia juga tetap datang. Akhirnya, Tante Lia dan Om Adi pun datang. Ia sangat berharap kepada Bima dan Dara agar bisa menyerahkan bayi tersebut kepada mereka. Mereka sangat menantikan anak itu. Tetapi mereka mempunyai syarat. Syaratnya adalah setelah anak itu lahir dan menjadi milik mereka, ia ingin anak itu memanggil mereka berdua dengan Om dan Tante sedangkan mereka adalah ayah dan ibu. Mendengar itu, Bima sangat kesal dan tidak terima. Bima pun akhirnya pergi keluar dan disusul oleh Dara. Merawat anak adalah bukan hal yang mudah. Melahirkan adalah pekerjaan sekali, tetapi merawat anak adalah pekerjaan seumur hidup. Tapi kalau ngurus anak itu pekerjaan seumur hidup. Melahirkan itu pekerjaan sekali, Bim. Tak cukup sampai situ. Dara juga mengatakan bahwa ia setelah melahirkan akan menceraikan Bima. Mendengar itu sangatlah sedih. Kita bisa cerai. Kedua keluarga pun berkumpul. Tampak mereka membicarakan tentang perceraian Dara dan Bima. Tapi keluarganya Bima tampak tidak setuju. Dan Ibu Ayu mengatakan, kenapa harus bercerai dan kenapa harus ke Korea? Dengan tegas, Dara menjawab, ada masa depan saya di Korea, Tante. Tak cukup sampai situ, ibunya Dara juga mengatakan bahwa anak itu juga akan diberikan kepada orang lain. Mendengar hal itu, ibunya Bima sangatlah tidak terima dan sangatlah marah. Di rumah, ibunya Bima sangatlah sedih dan menangis. Ia merasa cucunya ingin diambil dari dia. Dan ibunya Bima tidak setuju dengan hal itu. Di rumah, Dara sedang mengemaskan baju-bajunya karena ingin pergi ke Korea. Dia memberikan saran apakah dia tidak ingin membelikan baju atau sepatu untuk bayinya, untuk kenang-kenangan terakhir untuk bayinya. Mendengar hal itu, ibunya Dara sangatlah tidak setuju. Dia merasa itu tidak perlu, karena anak itu akan diberikan kepada orang lain dan orang lain itu sudah membeli pakaian dan yang lainnya untuk bayi itu. Akhirnya, muncullah ketegangan antara ibu Dara dan ayahnya Dara. Menurut ibunya Dara, itu adalah hal yang tidak penting, sedangkan menurut ayahnya, itu adalah hal yang sangat penting. Sedangkan di rumahnya Bima, ibunya Bima sangatlah terpukul, sedih, dan cemas. Dia juga sangat sedih melihat anaknya seperti ini. Akhirnya, Bima datang ke rumahnya Dara. Dia ingin minta izin untuk merawat anaknya. Dia siap kehilangan Dara, tetapi dia tidak siap untuk kehilangan anaknya. Di kamar, Dara memikirkan hal yang dikatakan oleh Bima. Ia mulai ingin membicarakan itu kepada kedua orang tuanya. Setelah mengatakan hal itu, kedua orang tua Dara sangatlah tidak setuju. Mereka saling melawan argumen. Tetapi, akhirnya kedua orang tuanya setuju dengan apa yang diminta oleh Dara. Akhirnya, tibalah hari kelahiran. Yang dikandung Dara sangatlah sehat dan bugar. Namun semua itu tidak berjalan dengan lancar. Dokter memberitahukan kepada Bima bahwa terjadi pendarahan di rahimnya Dara. Dokter memiliki dua opsi, yaitu pengangkatan rahim Dara atau kematiannya Dara. Bima pun setuju dengan pengangkatan rahim tersebut. Semua orang khawatir di ruang operasi. Mereka berdoa untuk keselamatan Dara. Mereka semua saling menguatkan satu sama lain. Singkat cerita, operasi berjalan dengan lancar. Sebagai kenang-kenangan, akhirnya Dara dan Bima berfoto untuk kenang-kenangan mereka. Akhirnya Dara menyerahkan anak itu kepada Bima. Dan Dara akhirnya pergi ke bandara untuk mengejar impiannya ke Korea yang untuk menjadi dokter. Dan film pun selesai.